Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serus dilahirkan di antara tahun 590 sampai 580 sebelum Masehi di Median. Nama Serus juga menjadi pertikaian karena tiada satupun yang mengetahui apakah itu nama pribadinya atau nama tahta yang diberikan kepadanya ketika dia menjadi seorang penguasa. Hal ini karena jika diperhatikan, selepas berakhirnya penguasaan Raja Achaemenid, nama itu tidak muncul di dalam sumber-sumber yang berkaitan dengan Iran. Perkara ini menunjukkan bahwa nama tersebut dilihat sangat istimewa. Sumber utama untuk mengetahui tentang kehidupan Cyrus the Great ialah dengan melihat kepada catatan seorang Herodotus, seorang sejarawan terkemuka asal Yunani. Herodotus menyatakan bahwa orang-orang Parsi menggelar Cyrus sebagai bapa mereka. Kisah yang berkaitan ketika Cyrus masih kecil dicatatkan oleh Herodotus. Mungkin boleh dikatakan sebagai sebuah legenda Cyrus berdasarkan kepada kepercayaan rakyat tentang sifat-sifat manusia yang luar biasa sebagai penggagas sebuah dinasti. Menurut legenda, Astiges, raja bangsa Medes dan juga penguasa kawasan Parsi, beliau menikahkan putrinya dengan seorang laki dari bangsa Parsi yang bernama Cambyses. Hasil dari perkawinan ini lahirlah seorang Cyrus. Pada suatu malam, Astiges telah bermimpi bahwa bayi itu ketika dewasanya akan menggulingkan tahtanya. Maka sang raja memerintahkan penasehat untuk membunuh Cyrus kecil. Namun hal tersebut tidak terjadi dikarenakan penasehat kepercayaan Astiges tidak mengikuti perintah sang raja. Ketika Cyrus mencapai umur dewasa, ia benar-benar melakukan pemberontakan kepada sang raja. Astiges pun mencoba melawan pemberontakan tersebut, akan tetapi tentaranya berpaling darinya dan meninggalkannya. Hingga sang raja pun menyerahkan diri untuk berada di bawah pemerintahan Cyrus pada tahun 550 sebelum Masehi. Cyrus telah mengambil tahta sebagai Raja Ansan pada usia yang masih sangat muda, yaitu sekitar usia 21 tahun. Pada ketika itu, Ansan masih menjadi negara di bawah kerajaan Median. Cyrus pun mengetuai pemberontakan terhadap kerajaan Median dan beliau dapat menaklukkan Median sepenuhnya pada tahun 549 sebelum Masehi. Beliau menggelarkan dirinya sebagai Raja Parsi. Cyrus terus berusaha mengembangkan kekuasaannya. Dia berhasil menaklukkan wilayah Lydia di barat dan kemudian meneruskan ekspedisi penaklukannya di kawasan Mesopotamia dan Babilonia pada tahun 540 sebelum Masehi. Dengan demikian, Cyrus telah berhasil menjadi penguasa besar dan memegang penuh kendali Mesopotamia, Syria, dan Judea. Cyrus sangat dikenal di kalangan ahli kitab dikarenakan kebijakannya yang tidak intoleran. Bahkan ia membangun kembali kepercayaan orang-orang Yahudi yang kala itu tertekan dalam penindasan Babylon. Berdasarkan silinder Cyrus yang telah ditulis lebih dari 2000 tahun silam setelah penaklukan Babilonia, Cyrus II berlaku baik pada rakyat yang ditaklukannya. Sebaliknya, ia memulangkan kaum Yahudi yang dibawa Nebukadnezar saat penghancuran kuil pertama ke Al-Quds. Cyrus juga memprakarsai pembangunan kembali Beit Mikdas di Yerusalem. Ia juga tidak memaksa agamanya kepada rakyat Babilonia. Tidak ada pembantaian seperti pasukan Crusade dahulu. Semua itu didorong atas keimanannya kepada sesembahan bernama Madruk. Hampir seluruh buku, artikel, dan monograf tentang sejarah kuno begitu menyoroti kebijakan toleran Cyrus terhadap wilayah-wilayah yang Cyrus kuasai. Cyrus terus-menerus disebut sebagai raja yang mengusung kebebasan dalam beragama dan pionir HAM oleh Barat. Alasan utama mengapa silinder Cyrus disebut sebagai cikal bakal konsep HAM adalah karena ia memprakarsai pemulangan orang-orang Yahudi yang terdeportasi. Selain itu, bangsa Iran kini bangga atas tindakan Cyrus yang humanis ini. Begitu pun kaum Yahudi yang memuji tindakan Cyrus memulangkan nenek moyang mereka ke negeri Syam sebagaimana termaktub dalam nubuat Yesaya. Tetapi, jika kita menelisik isi silinder Cyrus, maka gamblang dan jelas Cyrus melakukan itu semua didasari dorongan agama. Sementara itu, Barat mengklaim bahwa toleransi Cyrus selaras dengan toleransi dan humanisme yang dirumuskan Barat sekuler saat ini. Padahal, HAM dalam worldview Barat berlandaskan pada sekularisme, di mana di dalamnya tidak melibatkan nilai-nilai agama dan kental dengan nuansa totalitarian individualisme, yakni setiap individu boleh berbuat apapun dan setiap individu tidak dikenakan larangan dalam berbuat apapun dalam urusan mereka. Bahkan agama dan negara sekalipun tidak patut campur tangan. Dalam kasus Cyrus ini, Barat menarasikannya kepada bingkai sekuler dan pluralisme. Contoh kebijakan kebebasan beragama terhadap penduduk Babilonia saat Cyrus menaklukkan kota itu banyak dinarasikan sebagai pluralisme agama. Padahal dalam sumber lainnya, Cyrus pernah menghancurkan berhala-berhala Raja Babilonia Nabonidus. Sebab sesembahan Cyrus adalah Madruk.
Tidak diketahui sebab kematian Cyrus baik dari sejarah maupun keterangan lainnya. Namun, kedikdayaan yang dimiliki sudah cukup untuk menjadikannya raja terbesar dalam sejarah. Banyak versi sejarah yang berbeda-beda tentang sebab kematiannya. Herodotus mengatakan bahwa Kores Agung atau Cyrus meninggal dalam pertempuran sengit dengan Meseget, suku dari gurun selatan Khawarizm dan Kilzilkum di bagian paling selatan dari wilayah stepa Eurusia. Sedangkan menurut Xenopon, Cyrus wafat di ibu kotanya sendiri. Sebuah askara batu menerangkan bahwa Kores Agung atau Cyrus wafat pada tahun 530 sebelum Masehi dan digantikan oleh Kambisus II. Makamnya terletak di ibu kota Pasiget, dibangun sekitar 530 sebelum Masehi yang masih ada sampai sekarang. Penulis sejarah Strabo dan Arrian mencatat gambaran yang hampir sama tentang makam ini berdasarkan laporan Aristobulus dari Kassandrea yang atas perintah Alexander Agung mengunjungi makam ini 2 kali. Hal yang menarik dari makam ini ialah tidak ada patung-patung ataupun gambar-gambar yang melambangkan keyakinannya terhadap dewa-dewa kala itu. Hal ini semakin membuktikan bahwa Kores atau Cyrus Agung bukanlah penyembah banyak tuhan, melainkan ia hanya menyembah satu Tuhan. Sedikit kami tambahkan bahwa Cyrus the Great akhir-akhir ini banyak dihubungkan dengan nama Zulkarnain. Zulkarnain disebutkan menyerbu ke barat tempat matahari terbenam. Dalam sejarah diketahui memang Raja Kores menyerbu ke barat, tepatnya kerajaan Lydia di Turki paling barat sekarang, di mana sang raja diampuni dan tidak dibunuh. Ini terjadi pada tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan menyerbu ke timur, yaitu tempat matahari terbit. Dalam sejarah dengan mudah diketahui bahwa yang dimaksud adalah bangsa India, yang memang ia taklukkan pada tahun 546 sampai 545 sebelum Masehi. Kemudian disebutkan juga ia ke wilayah di antara gunung-gunung di mana terdapat bangsa pengacau Ya'juj dan Ma'juj. Dalam sejarah yang kami ketahui, memang Raja Kores menyerbu wilayah Armenia di kaki pegunungan Kaukasus pada tahun 537 sebelum Masehi, setelah penaklukan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Inilah sejarah singkat Cyrus atau Kores Agung yang berhasil membangun kerajaan besar Persia yang kelak kerajaan ini diserang oleh Alexander the Great dan menjadi cambuk bagi kaum Bani Israel.